Halo teman-teman sekalian, kita jumpa lagi kali ini untuk membicarakan topik yang tidak terlalu berat lah. Tetapi saya lihat masih banyak yang bingung ya, masih banyak yang bingung. Waktu saya coba bertanya di Instagram saya, mana yang lebih baik untuk fat loss? Apakah lari atau jalan saja? Ternyata jawaban masih ya berbeda-beda, dan yang penting adalah alasannya. Jadi ada yang bilang begini, "Oh, saya jalan saja karena saya sudah tidak kuat lari." Ya, itu kan bukan pilihan yang benar. Kita milih sesuatu itu karena kita tahu itu yang baik, itu yang terbaik ya. Bukan karena kita tidak mampu yang satunya, jadi kita lakukan saja yang kita mampu, bukan. Kemudian ada juga yang bilang, jadi ada yang bilang jalan, tapi ada juga pendapat bilang lari. Memang tidak salah, karena selama ini masyarakat kita mengenal no pain, no gain. Jadi untuk mendapatkan sesuatu, Anda harus kerja keras sampai menderita, gitu. Baru bisa menghasilkan sesuatu, gitu. Untuk mencapai sesuatu nggak bisa gratis, harus kerja keras. Makanya kalau begitu lari lebih bagus, karena lari itu kan kita keluar tenaga, ya, keluar kalori, jadi itu bagus untuk bakar fat. Demikian pendapatnya. Tapi yang benar itu bagaimana? Ya, saya akan jelaskan ya, bahwa di dalam menghasilkan energi ya, itu ada dua cara sebenarnya, ada dua cara besar. Saya jelaskan ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada dua proses untuk menghasilkan energi yang bisa kita pakai untuk aktivitas kita ya. Jadi dua proses itu adalah pertama oxidative phosphorylation, satu lagi glycolysis. Ya, dari namanya sudah tahu oxidative phosphorylation berarti dengan O2, memakai oksigen. Kalau glycolysis tidak ada oksigen. Ini hanya untuk pengetahuan bahwa ini terjadi di mitokondria, yaitu salah satu bentuk sebagai gudang energi di dalam sel ya. Kalau sitoplasma itu adalah cairan sel ya tempatnya. Jadi dikatakan kalau oxidative phosphorylation itu bisa menghasilkan 1 unit glukosa bisa menghasilkan 38 ATP. Itu dengan O2. Kalau tidak pakai O2, maka 1 unit glukosa itu bisa hanya menghasilkan 2 ATP. Dan di sini kalau yang dipakai bukan glukosa tapi fat, itu bahkan lebih besar lagi karena fat bisa memberikan ATP yang lebih besar. Dengan kata lain, mau dibandingkan di sini adalah oxidative phosphorylation itu 19 kali dibanding glikolisis ya, karena ini 38 2 ATP, jadi 1 ATP sini 19 ATP di sini. Jadi sumbernya adalah fat 85% atau glukosa 15%. Memang tidak ada yang 100% fat ya di tubuh manusia, selalu begitu, ada sedikit glukosa di sini. Kalau di sini glukosa 100%. Jadi baik, kita sekarang ke aktivitasnya. Jadi aktivitas itu dibagi dua kan, aerobik dan anaerobik. Bagaimana membedakan? Aerobik ialah pada saat heart rate kita 70-80% maksimum. Bagaimana menghitungnya? Heart rate maksimum kita adalah 220 dikurang umur dikali 70-80%. Kalau di anaerob itu adalah 80-90%. Jadi dihitung. Kalau saya berusia 66 tahun, maka 70-80% saya adalah heart rate saya antara 107 sampai 123. Saya harus jaga di sana supaya tidak masuk ke daerah anaerob ya. Ya, ciri khasnya adalah di sini yang dipakai adalah lebih banyak fat. Karena memang ini yang baik untuk fat loss. Jadi fat lebih banyak dipakai, sebagian besar dari fat. Sedangkan sebaliknya anaerob itu memakai gula dalam darah kita ya. Jadi ini bisa bertahan berjam-jam aktivitas ini. Sedangkan anaerobic activity, exercise itu biasanya bertahan 20-45 menit. Karena ini memang singkat. Sebenarnya aktivitas anaerob itu adalah untuk fight or flight. Jadi untuk keadaan emergency.
Jadi kita mau lari ada lebih bahaya atau kita mau bertempur malah ya. Jadi tidak untuk jangka panjang. Nah, di sini kortisolnya rendah. Jadi tidak ada faktor kortisol di sini. Tetapi di sini karena intensitas tinggi, glukosa terpakai. Begitu glukosa terpakai, maka muncul hormon kortisol. Kortisol ini akan memerintahkan cadangan gula glikogen dari liver untuk keluar, untuk masuk ke darah. Tapi ingat, cadangan di liver itu hanya 100 gram kira-kira, jadi akan sekira-kira dengan kalori cuma 400 kalori. Kalau itu habis, maka kortisol ini tetap memerintahkan gula darah harus ditambah. Itulah yang menyebabkan kita carb dependent, jadi tergantung karbo. Maka karena timbul rasa lapar. Rasa lapar ini adalah untuk mengembalikan gula darah kita yang rendah. Kalau di anak-anak yang sepeda atau lari mungkin ada istilah yang kita kenal yaitu carbo loading. Ya, itu karena gula darahnya sudah rendah. Cuma jeleknya begitu kita makan karbo lagi supaya gula darah kita tinggi, maka muncullah hormon lainnya yaitu insulin. Hormon insulin ini bertugas justru untuk memecah gula kita dan menyimpan di dalam sel lemak fat storing. Jadi insulin ini bersifat fat storing. Sehingga dengan munculnya insulin malah kita punya lemak bertambah. Tumpukan lemaknya bertambah. Kalau di sini tidak, karena sini yang kita sasaran kita adalah lemak, bukan tidak ada hubungan dengan gula. Maka tidak ada rasa lapar gitu, tidak ada. Di sini justru adalah fat burning karena yang kita bakar itu adalah lemak. Keduanya bisa meningkatkan growth hormone, tapi dengan alasan yang berbeda. Di sini kan karena agak panjang, terutama pada saat fasting ya, itu growth hormonnya naik. Sedangkan growth hormone di sini naik karena intensitasnya tinggi. Memang di sini karena intensitas tinggi membakar lebih banyak kalori per satuan waktu. Tetapi ingat, kalau pada saat kita berlari atau berolahraga, kemudian timbul rasa lapar, perlu carbo loading, kita tidak penuhi, maka akhirnya yang dimakan adalah otot. Dalam keadaan lapar, kelaparan, otot yang dimakan. Makanya juara-juara itu yang lari jarak jauh, maraton, atau juara-juara sepeda juga itu tidak ada ototnya karena ototnya habis semua ya. Itu jadi perbedaannya. Untuk gampangnya kita lihat inilah skema ini. Jadi kita mau ambil energi kita sumbernya dari fat kita. Karena dia sumbernya, simpanannya banyak ini. Yang biru ini adalah gula kita. Ya cuma sedikit. Memang kenapa sedikit? Karena ini hanya untuk emergency, hanya untuk waktu singkat ya. Jadi kalau berkepanjangan tidak sanggup kita. Ya, selalu kita berusaha ke sana. Jadi sudah terjawab ya teman-teman, mana lebih baik untuk fat loss, jalan atau lari? Ya tentu jalan karena heart rate-nya rendah, itu disebut zona aerobik ya. Ada teman dia sebagai cyclist, goer juga runner. Makanya dia bilang, oh bisa kok, lari juga bisa. Tapi mesti dalam zona aerobik. Agak susah menurut saya ya. Kalau kita lari kan heart rate kita tinggi sudah ya. Jadi paling lari-lari kecil atau jogging ya, tidak cepat. Barangkali bisa ya. Tapi buat apa ya? Lebih baik kalau tujuannya sama, buat apa lari-lari kecil, lebih baik jalan aja kan. Sama saja. Demikian, tapi tentu ada orang yang senang lari untuk menikmati ya boleh saja. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, pasti jalan ya, tidak ada lagi lari ya. Kalau lari justru tidak baik, tidak baik karena ujung-ujungnya Anda bisa menyimpan lemak lebih lagi. Itu penjelasan dari saya, semoga ada manfaatnya. Dan sebenarnya untuk tahu di mana zona aerobik, zona anaerobik, itu kita harus pakai heart rate monitor ya, di jam kan ada sekarang. Tapi kalau mau lebih kasar, gampang saja, kita dalam melakukan aktivitas ini harus tetap bisa bercakap-cakap dengan gampang, tidak susah, tidak terengah-engah. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau kita sudah masukkan ke daerah anaerob, itu adalah cirinya adalah huffing and puffing. Huffing and puffing itu kalau diterjemahkan mungkin terengah-engah. Kalau sudah terengah-engah itu sudah bukan aerobik lagi gitu ya. Makanya kita kalau jalan untuk fat loss ya santai saja, jalan cepat boleh tapi dikontrol, jangan sampai lebih dari 80%. Demikian video kali ini, semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Sampai jumpa di
video lain. Semoga bermanfaat.